Assalamualaikum Sobat Football United. Lini tengah ini sering sekali dibahas sebagai prioritas bagi Manchester United di musim panas nanti. Ada banyak nama dan ada banyak berita juga yang selalu memberikan update, selalu memberikan kabar, tapi nampaknya arahnya semakin lama semakin jelas nih. Misalnya target utamanya siapa, lalu alternatifnya siapa, tantangannya seperti apa, harga akan seperti apa, dan bagaimana keadaan dari lini tengah Manchester United sendiri diprediksi untuk musim depan, dan keadaan di musim panas kurang lebih sudah lebih jelas ya menurut gue semakin lama, karena jelas ini merupakan prioritas. Dan Ineos pun biasanya bergerak, artinya manajemen Manchester United ini dari waktu yang agak panjang gitu. Jadi tidak bergerak ketika musim mau selesai, tidak seperti musim lalu misalnya, mereka bahkan sudah bergerak ketika bursa transfer musim dingin selesai. Gue tidak akan bahas tentang masalah lini tengah, tapi posisi lain nih, karena menurut gue secara ringan amatiran Manchester United butuh juga penguatan di posisi-posisi lain. Salah satu alasan kenapa Manchester United butuh penguatan, karena salah satu alasannya yaitu adanya kedalaman skuad yang berkurang. Kenapa ini bisa terjadi? Ada pemain yang akan cabut. Banyak sekali versi misalnya ataupun pendapat ya. Ya Manchester United back sayap nih, atau back tengah, atau gelandang serang, atau gelandang sayap misalnya. Tapi gua melihat ya bahwa ada satu posisi yang sebenarnya sudah bermusim-musim nih Manchester United belum, kalau gue bisa bilang belum menuju ideal gitu loh. Kenapa? Langsung aja, posisi mana? Posisi striker. Kenapa gue katakan belum ideal? Karena Manchester United kesulitan ya dalam beberapa musim terakhir untuk mencari pemain ujung tombak. Dan bukan hanya sebagai pemain yang diandalkan di depan untuk mencetak gol, tapi juga sebagai kelengkapannya. Misalnya untuk memberikan rotasi, untuk memberikan kompetisi. Pemain di lini depan ya, ujung tombak ini salah satu yang kurang menurut gue. Mungkin ada beberapa yang mengatakan posisi dari gelandang serang Bruno Fernandes misalnya, ya oke, ketika Bruno Fernandes absen ini memang situasi yang tidak bagus tentu saja, karena sangat menonjol sekali peran dari Bruno Fernandes di Manchester United. Tapi dengan absennya Bruno misalnya, gue masih melihat ada beberapa pemain yang bisa menggantikan, tentu saja dengan kualitas yang tidak sama ya, atau mungkin dengan sebuah sistem yang berbeda juga, ini bisa diajukan. Tapi menurut gue, dengan kita berbicara misalnya sistem 4-2-3-1 untuk musim depan, pemain yang menempati ujung tombak menurut gue tidak bisa kalau Manchester United hanya mengandalkan satu pemain. Kali ini Manchester United memiliki Benjamin Sesko, pemain yang didatangkan dengan harga yang mahal, dan dia pun juga masih muda. Artinya Benjamin Sesko ini diharapkan akan lama di Manchester United, dan dia memang diproyeksi sebagai pemain utama nantinya seperti itu. Walaupun misalnya saat ini Mbeumo di beberapa kesempatan lebih dipercaya oleh Michael Carrick, tapi gue menilai bahwa dengan investasi besar yang dilakukan oleh manajemen ketika mendatangkan Benjamin Sesko ya di sana manajemen tentu saja berharap Benjamin Sesko akan mengambil alih posisi lini depan Manchester United yang sebelumnya ditempati oleh Rasmus Højlund, yang profilnya kurang lebih sama juga dengan Benjamin Sesko, pemain muda, memiliki potensi dan lain-lain. Digantikan dengan profil yang kurang lebih sama, tapi tentu saja dengan karakter dan juga kemampuan yang berbeda gitu. Dan ini juga harus tetap dibuktikan di atas lapangan. Nah, gue melihat ya bahwa Mbeumo misalnya, ya dia bisa ditempatkan sebagai pemain lini depan, tapi posisi terkuat Mbeumo mungkin ketika justru gue lihat ditempatkan di sayap gitu loh. Bagaimana dia bisa lebih berperan di sana, bukan hanya sebagai eksekutor, tapi juga bisa sebagai penyedia. Ada situasi dengan Ahmad ya, sama-sama di lini kanan juga, tapi ya ini sebuah tantangan yang menurut gue juga harus diatur oleh manajemen Manchester United. Nah, gue tetap melihat bahwa lini depan Manchester United butuh penguatan lagi nih. Apalagi kalau kita melihat atau memperkirakan ya keadaan Manchester United akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan dengan jadwal yang lebih ketat, banyak jumlah pertandingannya, kedalaman skuad harus dijaga, dan lini depan sekali lagi ini butuh penguatan. Salah satu faktor juga menurut gue adalah Joshua Zirkzee, karena Joshua Zirkzee diperkirakan dan gue juga memprediksi dia akan cabut di musim panas nanti. Artinya Manchester United ya butuh pengganti dari Joshua Zirkzee
untuk memberikan kompetisi dengan Benjamin Sesko, untuk menambah ketajaman ketika Benjamin Sesko misalnya masih dalam situasi kesulitan, lalu ada situasi absen misalnya Mbumo atau mungkin Amat, mudah-mudahan tidak, tapi hal-hal seperti itu juga menurut gue harus dilihat gitu, dipersiapkan. Nah, oleh karena itulah gue menilai atau melihat bahwa pemain alternatif untuk lini depan bukan pemain yang profilnya sama seperti Benjamin Sesko, bukan pemain yang profilnya sama seperti Mbumo. Artinya apa? Bukan pemain senior. Bukan pemain muda, tapi pemain yang sangat senior. Mbumo gue nilai sebagai pemain yang senior. Mbumo ya. Tapi gue menilai ya bukan seperti Mbumo juga. Mbumo berusia 26 misalnya. Gue melihat justru pemain yang berusia 29 atau mungkin 30 ya. Level seperti itu. Pemain juga yang memang oke ketika ditempatkan bukan sebagai pilihan utama. Pemain yang punya pengalaman di Premier League. Ini penting. Karena opsi bisa saja oke, berarti bisa juga diberikan pemain muda misalnya. Kurang setuju gue. Karena pemain muda untuk memperkuat tim utama Manchester United dengan fungsi misalnya untuk rotasi atau penjaga kedalaman skuad, jumlah permainannya nggak banyak gitu loh pertandingannya. Sementara itu penting untuk pemain muda. Oleh karena itu gue justru melihat pemain yang memang fungsinya bukan sebagai pilihan utama, tapi memang fungsinya sebagai pilihan kedua atau bahkan pilihan ketiga. Tapi mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki kualitas, mereka memiliki pengalaman. Karena ini penting, ketika mereka diturunkan, mereka bisa langsung nyetel. Dan oleh karena itulah menurut gue, mencari penyerang dengan dengan pengalaman yang tebal di Premier League ini menarik. Dan selama ini kalau gue lihat ya, dari beberapa musim sebelumnya ini nyaris tidak pernah dilakukan oleh Manchester United. Padahal ini penting menurut gue. Dan beberapa musim terakhir lini depan Manchester United ini bermasalah menurut gue. Baru mungkin musim ini agak terlihat oke. Itu pun juga dengan bagaimana Mbumo misalnya ya, yang berperan dengan positif di lini depan Manchester United. Dan salah satu faktor menurut gua kenapa kok Mbumo bisa tampil dengan bagus, karena pengalaman di Premier League itu tadi. Nah, sekarang nih, siapa kira-kira nama yang ya bisa dijadikan incaran oleh Manchester United? Gua ada beberapa nama ya. Nanti gue mungkin akan berikan pendapat, oke, gue lebih cenderung ke mana gitu ya. Tapi gue ingin sampaikan dulu beberapa namanya. Pertama adalah, gue ingin mulai dari Danny Welbeck dulu. Pemain berusia 35 tahun, mantan penyerang Manchester United yang saat ini membela Brighton ya. Dari 28 pertandingan, dia sudah mencetak 9 gol. Musim lalu dari 36 pertandingan dia mencetak 11 gol. Menurut gue cukup memiliki angka gol yang oke sebagai pemain lapis 2 atau pemain lapis 3. Dan Danny Welbeck, mantan pemain dari Akademi Manchester United, berusia 35 tahun, punya pengalaman, sempat diinginkan oleh Erik ten Hag ya, sebagai ya itu tadi, sebuah komponen yang mungkin dirasa bisa melengkapi lini depan Manchester United. Menurut gue ini cukup menarik untuk didatangkan. Kontraknya dia sendiri akan berakhir bersama dengan Brighton di musim panas tahun ini. Jadi dia akan free transfer. Ini juga merupakan faktor tambahan lainnya menurut gue yang menarik. Lalu nama lainnya menurut gue adalah Raul Jimenez. Sama seperti Danny Welbeck, dia akan habis kontraknya di musim panas nanti. Dia berusia 34 tahun. Sangat memiliki pengalaman menurut gue di Premier League bersama dengan Wolverhampton dan juga dengan Fulham. Musim ini dia sudah mencetak 7 gol dari 30 pertandingan. Musim lalu dia mencetak 14 gol dari 43 pertandingan. Angka yang menurut gue juga cukup oke. Dan dia memiliki pengalaman, memiliki impact. Dia masih memiliki ketajaman juga di lini depan ya. Dan menurut gue tipe seperti ini juga menarik untuk didatangkan. Nama lainnya yaitu adalah Chris Wood. Penyerang penyerang New Zealand ya. Penyerang New Zealand berusia 34 tahun. Kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan bersama dengan Nottingham Forest. Tapi dengan situasi yang tidak pasti dengan Nottingham Forest ya, bisa saja ini berubah gitu.
Dia saat ini sedang cedera dan dan absen cukup lama ini ya. Tapi musim ini dia sudah bermain 9 kali untuk Nottingham Forest dengan mencetak 3 gol. Musim lalu fantastis, 40 pertandingan mencetak 20 gol. Musim sebelumnya 35 pertandingan mencetak 15 gol. Dan dia sangat berpengalaman di Liga Inggris. Pernah bermain di Burnley, pernah bermain di Leeds, pernah bermain di Newcastle, juga dengan rekor gol, angka gol yang luar biasa menurut gue. Chris Wood ini juga merupakan profil yang menurut gue menarik untuk didatangkan. Seperti gue katakan tadi ya, dia kontraknya akan berakhir tahun depan, tapi ini juga ya bisa didatangkan kemungkinan dengan harga yang juga murah. Ada catatan yaitu cedera ya. Ini menurut gue juga menjadi catatan tersendiri karena musim ini dia cedera cukup lama nih bersama dengan Nottingham Forest. Nama terakhir ini juga menarik, yaitu adalah Jean-Philippe Mateta, pemain yang gagal pindah dari Crystal Palace, batal ya ke AC Milan. Padahal Crystal Palace sudah mendatangkan gantinya dari Wolves. Artinya ada peluang besar Mateta akan cabut di musim panas nanti. Saat ini berusia 28 tahun. Pemain yang menurut gue punya kemampuan mencetak gol di Premier League fantastis ya. Dia memiliki pengalaman di Premier League bersama dengan Crystal Palace. Dan selama 3 musim berturut-turut mencetak 2 digit gol. Di musim 2023-2024 19 gol, 2024-2025 musim lalu 17 gol, dan saat ini dari 34 pertandingan mencetak 10 gol. Gue menilai Mateta merupakan sosok yang juga ataupun profil yang menarik nih untuk didatangkan di Manchester United. Walaupun halangannya adalah market value-nya cukup tinggi nih, 38 juta euro. Dibandingkan dengan 3 pemain lain ya, tadi 3 nama sebelumnya. Sehingga ya ini ada tantangan tersendiri sih untuk mendatangkan Jean-Philippe Mateta. Tapi jelas dia memiliki kualitas. Nah, dari 3 nama ini gue masih tertarik dengan nama Danny Welbeck sih sebenarnya. Karena dia memiliki pengalaman, dia memiliki kemampuan, dia memiliki ketajaman, dia memiliki senioritas, dan dia juga merupakan produk dari Manchester United. Jadi dia juga ngerti nih ya, seperti apa bermain di Manchester United. Mendatangkan pemain dengan usia senior tidak selalu jelek menurut gue di Manchester United. Beberapa musim yang lalu kita ingat bagaimana Manchester United mendatangkan sebuah nama ya, Johnny Evans, yang ternyata memiliki peran yang bagus. Karena pemain-pemain dengan karakter seperti Johnny Evans misalnya ya, dan juga yang gue katakan Danny Welbeck, ini bukan hanya terkait dengan performa di atas lapangan saja, ataupun juga di Carrington di lapangan latihan, tapi juga di dressing room. Dan menurut gue penting nih memiliki karakter-karakter kuat di tim ini, karakter juga yang mengerti klub ini. Sehingga gue menilai Danny Welbeck kenapa tidak didatangkan di musim panas nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.